Halo semua, ketemu lagi sama gue Catur Waskita. Di video kali ini gue kedatangan paket lagi nih, sesuatu yang udah lama gue tunggu-tunggu. Ini adalah boot Lego BrickHeadz Wall-E. Mari merakit boot Lego. Kemasannya kayak gini aja, nggak ada yang spesial, cuma dibungkus plastik kayak gini aja tanpa box. Tapi nggak apa-apa, kita nggak butuh boxnya, kita butuh isinya. Kalau kita buka di sini, isinya simple ya, cuma satu lembar petunjuk rakitan sama dua bungkus plastik kayak gini, satu plastik kecil dan satu lagi plastik besar kayak gini. Dan untuk petunjuk rakitannya agak pecah kayak gini ya, tapi nggak apa-apa. Isinya simple, cuma selembar berisi bolak-balik kayak gini, berwarna. Langsungnya kita bongkar ya. Ini dia bricknya. Kurang lebih kualitasnya sama ya sama bricknya Wall-E kemarin. Bahannya bagus, tebal gitu loh, dan warnanya juga bagus. Kayaknya warnanya sama warna Wall-E kemarin. Nah, iya sama. Oke, langsung aja kita rakit ya. Ini dia hasil jadinya setelah selesai dirakit. Bentuknya sih tetap lucu ya, walaupun lebih sederhana kayak gini. Kotak simple tapi tetap kelihatan imut. Kita lihat Wall-E-nya dulu ya. Ini dia Wall-E-nya, simple, kotak sederhana kayak gini, tapi tetap kelihatan imut dan tetap melambangkan Wall-E ya, dengan mata yang berkaca-kaca kayak gini. Perpaduan warnanya juga bagus. Ada abu-abu tua, abu-abu muda, hitam dengan warna putih di bagian matanya sini dan sedikit detail di sini. Cuma sayangnya di sini kita nggak dapat logo Wall-E-nya ya di bagian sini. Karena ini bootleg. Kalau yang asli Legonya sih di sini ada logo Wall-E ya. Cuma gue nggak tahu itu print atau stiker. Di sini kita dapat lunchbox kayak gini ya. Nah, bentuknya sederhana, satu warna kayak gini aja, merah, dan satu part juga dia. Jadi nggak bisa dibuka. Dan di sini bagian potnya ini bentuknya udah lebih mirip ya dengan di filmnya, bentuknya sepatu. Sedangkan kalau yang di Wall-E yang versi besarnya yang kemarin gue bahas kan bentuknya cuma bulat kayak gitu aja. Untuk di bagian rodanya, sebentar ini gue lepas dulu ya standnya. Oh ya, ini bentuk stand base-nya simple minimalis kayak gini ya, kayak melambangkan mukanya BrickHeadz ya. Untuk di bagian rodanya bentuknya sederhana kayak gini, nggak bisa digerakin sama sekali, cuma melambangkan bentuk roda kayak gitu aja. Dan ini bagian bawahnya kayak gini. Bagian belakangnya kurang details ya, tapi dia simple, sederhana kayak gitu. Mungkin untuk melambangkan BrickHeadz-nya kali ya, jadi sengaja dibikin sederhana, nggak macem-macem gitu. Nah, di bagian belakang kepalanya sini, bentuknya juga gue sih kurang suka ya, terlalu sederhana gitu. Seharusnya sih bisa lebih macem-macemin lagi, bisa lebih dimiripin lagi gitu loh. Di sini nggak ada artikulasi untuk di tangannya dan di rodanya, tapi untuk di bagian kepalanya sini ada dua titik artikulasi di bagian bawah sama di bagian atas. Tuh, recet gitu ya, bagus sih sendinya. Untuk bahannya sih bagus ya, mirip-mirip lah sama kualitasnya yang kemarin Lego Wall-E yang kemarin gue bahas. Tapi kalau di sini knock marknya itu lebih kelihatan ya, kayak misalnya di bagian atas matanya sini, tuh lebih kelihatan ya. Kalau yang di Wall-E yang besar kemarin kan nggak terlalu kelihatan.
Tapi sebenarnya gampang sih, tinggal kita lepasin aja pakai part separator ini, terus kita pasang bagian knob-knob-nya ke arah dalamnya kayak gini tuh, jadi lebih bersih kelihatannya. Oh ya, gue dapetin part separator ini dari wall yang besar kemarin ya, yang kemarin gue bahas. Ini bonus ini, sama ada beberapa part sisa juga kayak gini, bisa kita pakai buat modif-modif sih. Sedangkan kalau di set ini kita dapat part sisanya ini segini. Berikutnya kita bahas if-nya. Ini dia if-nya, bentuknya juga sederhana ya, simple, minimalis, warna putih gini. Cuma 3 warna, putih, hitam, sama biru aja, sama bening sih paling. Bagian badannya sih bolak-balik sama ya. Bagian kepalanya ngebedain cuma bagian mukanya aja. Sebenarnya bentuknya juga sama, bisa dibolak-balik. Cuma yang ngebedain ini cuma bagian muka sama bagian belakangnya sini aja. Nah, di sini juga nggak ada artikulasi sama sekali ya. Bentuk bagian lehernya itu pakai part warna bening kayak gini. Nah, ini stand base-nya kayak gini. Tapi sebenarnya kalau kita mau posisiin tangannya dalam posisi nembak gitu, dalam pose nembak, maksud gua, bisa kita lepas bagian sininya dan kita bisa pasang dalam pose ngadep ke depan kayak gini. Tuh. Jadi kesannya kayak lagi nembak gitu ya. Dan begitu juga dengan wall I-nya, sebenarnya bisa diakalin sih ini. Jadi bagian tangannya ini sebenarnya nggak ada artikulasi. Tapi kalau kita lepas bagian sini, ada 3 studs di sini, ada 3 tempat yang bisa kita rubah, kita pindah ke sini. Jadi bisa digerakin ke atas ke bawah gitu, atau kita rubah ke bagian tengah sini. Dan untuk bagian rodanya, di sini di bawahnya ada part bening ya. Sebenarnya bisa kita akalin buat bikin sedikit gimmick artikulasi ya. Tinggal kita lepasin aja dan kita pasang ke bagian sini. Selanjutnya kita pasang rodanya, dan kita pasang juga yang sebelah sini. Nah, kayak gini. Jadi kayak ada sedikit gimmick di bagian rodanya ya. Jadi bisa kita posein ngadep ke atas gini, atau ngadep ke bawah gini. Tapi di bagian samping itu jadi kelihatan kosong ya. Di bagian sini jadi kelihatan kurang gitu kalau dilihat dari samping. Untuk partnya sendiri, berapa banyaknya sebenarnya nggak ada keterangan ya, karena kemasannya kita cuma plastik gitu aja. Tapi untuk yang versi asli Legonya, di sini 193 parts, dan sedangkan di if-nya 194 parts ya. Dan gue dapetin boot Lego set ini di harga Rp44.000 di marketplace. Sedangkan kalau aslinya yang versi Legonya di harga sekitar 300 ribuan ya. Lumayan beda jauh harganya ya, tapi kualitasnya yang kita dapat di sini bagus. Cuma nggak ada logo Wall-E aja di bagian depan sini. Nah, ini perbandingannya kalau dibandingin sama Gundam ya. Di sini ada Gun Platoon dan ada SDCS Zeta Gundam juga. Dan ini kalau dibandingin sama Entry Grade RX 782, segitu ukurannya. Sedangkan ini kalau dibandingin ukurannya sama Lego Wall-E yang kemarin gue bahas, kelihatan kecil ya dia, cuma segini, cuma setangannya. Tapi tetap kelihatan lucu sih. Untuk kesimpulannya, menurut gue briquette Wall-E dan if ini lucu sih ya, kualitasnya bagus, harganya murah banget untuk sebuah bootleg dengan kualitas yang bagus. Bahan plastiknya bagus, snap fit-nya juga empuk, cuma ada 1 atau 2 part aja yang snap fit-nya agak keras, tapi nggak sampai nyakitin jari kok. Apalagi di sini kita juga dapat figur if sekalian, jadi pas aja, cocok sepasang sama Wall-E-nya. Figur if-nya juga lucu sih ya, walaupun kalau dilihat-lihat kok malah mirip pocong. Briquette Wall-E dan if ini juga ngerakitnya gampang ya, partnya nggak terlalu banyak, jadi milih-milih partnya juga nggak terlalu susah, nggak kayak Lego Ideas Wall-E kemarin yang partnya banyak banget. Gue bikin 2 briquette sini cuma dalam waktu beberapa jam aja, itu pun termasuk lama karena gue bikinnya sekalian foto satu-satu untuk bikin video timelapse yang tadi kalian tonton ya. Kalau nggak sambil bikin video sih paling cuma beberapa menit aja ya. Gue rasa segitu aja yang bisa gue bahas di video kali ini ya. Makasih banyak udah nonton sampai selesai. Makasih juga buat kalian yang udah subscribe. Buat yang belum, jangan lupa subscribe dulu dan aktifin loncengnya juga ya, biar kalian gak ketinggalan video-video gue berikutnya. Jangan lupa di like kalau kalian suka sama video ini, dan share juga ke teman-teman kalian ya. Kalau ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, silahkan tulis aja di kolom komentar atau DM aja gue di Instagram ya.
di @walkamongzombies. Jangan lupa follow juga dan follow TikTokku juga. Semuanya udah gue tulis di deskripsi ya. Oke, sekali lagi terima kasih semuanya, dan akhir kata, mari merakit buat Lego. Sampai ketemu di video-video gue berikutnya. Bye bye.